Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan, kali ini kita akan bahas dengan menggunakan metode profile matching ya. Nah, kasusnya adalah untuk sistem pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi penelitian dosen dengan menggunakan metode profile matching. Nah, di sini misalnya di dalam case-nya ini terdapat 4 kriteria, yaitu kriteria jarak, kendaraan, biaya penelitian, dan infrastruktur. Dengan bobotnya masing-masing adalah untuk jarak 10%, untuk akses kendaraan 20%, untuk biaya penelitian 40%, dan infrastruktur 30%. Nah, alternatif pilihan yang akan dipilih nanti adalah Bandung, Tasikmalaya, dan Cianjur. Jadi dari case ini kita akan buat SPK untuk menentukan nih kira-kira dari ketiga kandidat lokasi ini mana yang terbaik. Nah, tentunya kita akan coba telusuri dengan menggunakan metode profile matching. Nah, setelah itu, di sini sudah ditentukan nih aspek penilaiannya. Kita lihat dari aspek jarak atau kriteria jarak, dia punya ada dua faktor ya, faktor penilaian, yaitu jarak lokasi tempuh dosen ke lokasi penelitian, lalu jarak lokasi penelitian dengan kecamatan atau kabupaten. Lalu kita berikan simbolnya nih. Untuk simbol kalian bebas ya, tapi dalam case ini saya tentukan deh. Misalnya untuk jarak lokasi tempuh dosen, ini simbolnya adalah JT. Untuk jarak lokasi penelitian simbolnya adalah JL. Nah, untuk kriteria jarak itu bobotnya 10%, perbandingan antara core factor dengan secondary factor adalah 60% dibanding 40%. Artinya yang 60% ini adalah untuk core factor, 40%-nya ini adalah untuk secondary factor. Nah, selanjutnya akses kendaraan dengan bobot 20%, untuk core factornya 70%, secondary factornya 30%. Nah, ini dia punya dua faktor, yaitu faktor penilaian untuk akses kendaraan dengan simbolnya adalah AK, lalu akses jaringan dengan simbolnya adalah AJ. Berikutnya, biaya penelitian juga dia terdiri dari dua faktor penilaian, dilihat dari biaya transportasi, biaya makan minum dengan simbolnya adalah BT dan BMM. Ini nilai untuk core factor dan secondary factor. Untuk infrastruktur pun ada di sini dua faktor ya, tempat penelitian dan ketersediaan data dengan perbandingan core factornya 50%, secondary factornya 50%. Nah, dari penentuan dari data yang di atas terdapat pula penentuan nilai target ya. Jadi kalau yang di atas ini kan tadi penjelasan tentang faktor-faktor penilaian dari setiap kriteria ya. Nah, selanjutnya adalah penentuan nilai target. Jadi intinya ini yang dari nomor 1 sampai 3 ini masih case ya. Sampai nomor 4 pun masih case. Tabel nilai target ini jarak 10 tadi kan katanya di sini jaraknya 10% kan. Ini ya jarak 10%. Nah, maka di sini jaraknya 10% dengan kriteria ada dua dengan faktor penilaiannya terdiri dari dua yaitu JT dan JL. Nilai targetnya 6, terus kalau JL nilai targetnya adalah 5. Ya, ini sudah ditentukan JT itu core factor, JL adalah secondary factor dan seterusnya sampai infrastruktur ya. Jadi perlu dibedakan kalau yang ini adalah deskripsi dari faktor penilaian di setiap kriteria ya. Nah, ini adalah tabel untuk nilai target. Selanjutnya adalah ilustrasinya ya, dari hasil penilaian, dari hasil form penilaian atau dari hasil kuesioner dan lain sebagainya, sehingga didapatkanlah nilai-nilainya ya, nilai aspek jaraknya. Jadi untuk tabel nilai aspek jarak kan tadi kita ada 4 kriteria kan, jarak, akses kendaraan, biaya penelitian dan infrastruktur. Nah, untuk aspek jarak Bandung ya, Bandung dengan kode JT ini ada JT itu kan jarak lokasi tempuh ya. Jarak lokasi tempuhnya diberikan nilainya 3. Terus berikutnya jarak lokasi penelitian dengan kecamatan atau kabupaten diberikan nilai 3. Tasikmalaya nilainya 2, JL-nya 4. Cianjur nilainya 3, JL-nya 5. Nah, ini untuk aspek jarak. Begitu pula untuk aspek kendaraan ya. Bandung ini nilainya
Jadi ini semua sudah dirangkum nilai-nilai dari setiap aspek ya. Nah, berikutnya yang kelima adalah tabel GAP. Jadi kita tabel GAP-nya kita pakai dari nilai selisihnya 0 sampai min 5. Bobot nilainya yaitu 6 sampai 1. Nanti ini akan saya jelaskan apakah tabel bobot nilai GAP itu harus selalu seperti ini bentuknya atau bisa ditambahkan atau bisa dikurangi. Oke, selanjutnya, artinya ini nomor 1 sampai 5 ini adalah case-nya ya. Nah, berikutnya baru kita akan hitung apa setiap tabel itu berapa hasilnya sampai kita dapatkan pilihan terbaik dari penelitian itu di lokasi mana. Baik, layar saya bagi dua apa namanya? Layar tugasnya Word dengan Excel-nya ya. Oke, ini saya supaya cepat. Jadi untuk yang jarak ini ya, nama kriteria bobot persen ini saya masukkan buat tabel ya. Aspek, core factor, dan secondary factor. Kan ini aspeknya ada 4 ya. Jarak, akses kendaraan, biaya penelitian, infrastruktur. Nah ini nilai dapat dari mana? Ini ya. Sudah ada penjelasannya di sini ya. Untuk jarak, core factornya 60. Ini jarak, core factornya 60, secondary factornya 40%. Jadi kalian bikin seperti ini dulu ya di Excel. Selanjutnya apa? Akses kendaraan 70-30. Akses kendaraan di sini 70-30%. Biaya penelitian 70-30 ini ya, 70-30. Infrastruktur 50-50. Nah, kalau sudah berikutnya adalah kita buat tabel penentuan nilai target. Ini tabel nilai target ya. Nah, ini kalian copy saja ya. Ini kalian copy, ini ya, pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya tabel-tabel nilai setiap aspek atau setiap kriteria kita masukkan. Ini tabel 2 ya, tabel nilai aspek jarak, ini kita copy, pindahkan ke sini. Terus tabel nilai aspek kendaraan, nah ini ya, dengan AK, AJ, dan seterusnya. Terus tabel nilai aspek penelitian, ya ini juga copy. Terus tabel nilai untuk infrastruktur. Oke, berikutnya kalian tulis apa namanya untuk tabel bobot nilai GAP-nya. Ini di copy ya, di copy. Nah, jika sudah, tabel berikutnya kita buat untuk tabel nilai aspek jarak. Ya, tabel nilai aspek jarak. Oke, ini saya bikin layar satu saja. Nah, nilai aspek jarak dia lambangnya ada apa saja? Ada JT sama ada JL gitu ya. Ada JT dan ada JL. Oke, sebentar. Kita masukkan. Oke, berikutnya adalah di sini kita kasih JT, JL, lalu JT sama JL nilainya berapa di sini? Kita lihat JT JL 6 sama 5 ya. Maka di sini kita tulis 6, ini 5. Nah, kalau sudah untuk mencari nilai aspek jarak ya, untuk mencari nilai aspek jarak di sini, maka apa? Kita ganti dengan sama dengan gitu ya. Sama dengan ini nilai JT-nya diklik ya, karena kan untuk Bandung ya, dikurang nilai targetnya di sini. Tekan tombol F4. Jadi kita akan mematikan kolom yang ada di sini ya, yang 6 ini. Ya, posisinya. Oke, enter. Ini 3. Nah, berikut juga yang ini. Sama dengan kita klik ini dikurang ini ya, F4. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita blok saja ke bawah. Kita sorot ke bawah. Nah, ya hasilnya ini. Jadi min 4 ini dapat dari mana? Dari 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Terus ini 4 dikurang 5 sama dengan min 1 dan seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, berikutnya adalah nilai aspek kendaraan. Ya, di sini AK,
Kita lihat ya untuk aspek kendaraan ada AK, lalu AJ. Nah, AK-nya berapa nilai targetnya? Kita lihat 6 sama 5 ya. AK 6, AJ 5. Berarti ini kita tulis 6 terus 5. Nah, kalau sudah sama tadi rumusnya ya. Sama dengan nilai AK di Kota Bandung diklik dikurang nilai target AK yang ini. Ya, tekan tombol F4, enter. Yang AJ pun sama dengan nilai AJ diklik dikurang 5 ini ya, tekan tombol F4. Enter. Oke, berikutnya kita turunin ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya untuk tabel yang ke-8 nilai aspek penelitian. PT sama BMM. PT, BMM. Oke, BT BMM itu nilainya apa saja? 7 sama 5 nih ya. BT 7, BMM 5. Oke, berarti di sini 7, 5. Nah, rumusnya juga sama dengan untuk nilai Bandung dikurang dengan nilai targetnya. Tekan tombol F4. Oke, yang BMM pun sama dengan ini yang BMM ya. Klik ini 3 dikurang 5 ini tekan tombol F4. Oke, sudah sorot ke bawah. Oke. Nah, jika sudah kita lanjut lagi yang nilai infrastruktur ya. Nilai infrastruktur itu apa? TP-nya 6, KDJP-nya 4 ya. TP KDJP ini 6, 4. Oke, sama dengan 2 dikurang ini tekan tombol F4. Enter sama dengan 4 dikurang ini ya, tekan tombol F4. Nah, ini kita blok, sorot ke bawah. Nah, kita sudah dapat nih nilai-nilainya ya. Selanjutnya kita akan gunakan nilai aspek jarak. Nah, ini saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan sebelum kita kerjakan nilai secondary factor dan core factor dan nilai totalnya. Tadi kan saya mengatakan bahwa apakah bobot atau tabel nilai GAP harus seperti ini terus? Tidak, kita lihat ya. Kita lihat dari hasil nilai-nilai yang kita tadi cari, nilai maksimalnya berapa? Di sini angka maksimalnya itu adalah 5 ya, min 5 ya. Tuh kita lihat di sini min 5. Jadi kalian acuannya bukan dari nilai target tapi lihat dari sini nih. Mana yang paling besar angkanya? Ternyata kan 5 ya, min 5. Maka pada saat kita membuat bobot nilai GAP, pada saat kita membuat bobot nilai GAP, maka karena tadi min 5, anggaplah ini apa namanya? Saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, berarti ini selisih selalu dimulai dari 0 ya. Selisih selalu dimulai dari 0. Oke. Oke, sekarang kita hapus mulai dari 0 terus 1 min 1 2 min 2 3 min 3 4 min 4 5 min 5 gitu ya. Jadi tadi kan batasnya sampai min 5 kan. Nah, selanjutnya apa namanya? Kita mulai kan tadi dari atas untuk menentukan bobot nilai ya, untuk menentukan bobot nilai itu kita mulai dari angka 1 ya. 1 kelipatannya 0,5. 1,5 terus 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6. Nah, ya. Nah, kalau sudah seperti ini untuk memberikan keterangannya membuat keterangan itu dilihat dari nilai selisih. Kalau 0 dia adalah artinya tidak ada selisih atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Selisihnya kan 0.
Terus kalau selisihnya 1, maka keterangannya adalah kompetensi individu kelebihan 1 tingkat. Kalau min 1, kompetensi individu kekurangan 1 tingkat. Jadi kalau positif dia kelebihan, kalau min itu adalah kekurangan. Kalau misalnya 2 ini kan positif berarti kelebihan 2 tingkat. Min 2 berarti kekurangan 2 tingkat dan seterusnya sampai min 5. Ya, jadi inilah asal-usul tabel untuk bobot nilai GAP. Nah, misal ternyata nilai terkecil nilai terbesarnya itu bukan min 5 tapi min 4 misalnya ya. Di sini min 4 nggak ada min 5 kan. Nah, berarti bagaimana cara membuat GAP-nya? Ya sama kayak tadi. Ya, cara membuat GAP-nya berarti batasnya sampai min 4 kan. Kita buat di sini 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, 4, min 4. Udah sampai 4 aja. Ya. Oke, berikutnya kita mulai dari sini. Kalau dari bobot nilai kita hitungnya tulisnya dari bawah. Berarti dia apa? 1, terus 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5. 4, 4,5. Jadi kalau misalnya nilai-nilai dari setiap kriteria itu adalah maksimalnya sampai 4, maka tabel nilai GAP-nya adalah seperti ini. Ya, nilai GAP-nya adalah seperti ini. Oke, bisa difahami ya untuk bobot nilai GAP ya. Oke, selanjutnya ini saya balikan kembali. Oke, kalau sudah tabel nilai GAP, ini kalian blok supaya kita buatkan nama tabel lookup-nya. Di bloknya dari mulai selisih ya, ini seperti ini di blok. Misalnya, kan awalnya nih kalau kita nggak buat, namanya bukan tabel GAP, misalnya apa gitu ya. Nah, itu kalian boleh ketik. Saya kasih nama tabel underscore GAP gitu ya. Nah, berikutnya sudah dikasih nama tabel underscore GAP, ya, jadi pokoknya intinya ini kalian blok. Terus di sini kalian ketik tabel underscore GAP gitu ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan kerjakan nilai aspek jarak. Nah, kalian buat dulu nih tabelnya seperti ini. Ya, yang pertama tabelnya sama nih kayak ini ya. Tapi ditambahkan 3 kolom yaitu untuk core factor, secondary factor, dan nilai total. Oke, sekarang kita akan hitung untuk nilai aspek jarak. Ya, kodenya adalah di sini kan JT sama JL ya. Oke, makanya di sini kita kasih JT, sini JL. Oke, kalau sudah kita hitung dengan menggunakan lookup ya, dengan menggunakan lookup. Oke, untuk JT berarti kita kasih sama dengan V lookup gitu ya, V lookup buka kurung. Ini kan untuk JT pada Bandung, berarti ini diklik nih ya. Ini kita klik titik koma. Ingat format titik koma atau koma itu kalian tergantung dari Excel kalian masing-masing ya. Karena saya formulanya ada formula Indonesia Inggris. Jadi pakainya titik koma. Nah, terus di sini apa? Tabel array. Tabel array yang tadi saya kasih nama untuk tabel GAP-nya. Boleh kalian langsung kalau misalnya tadi kalian masih ingat nama tabel di lookup yang ini adalah tabel TBL underscore GAP. Kalau misalnya lupa, di blok saja. Kita blok. Nah, maka dia akan muncul dengan sendirinya tabel TBL underscore GAP. Terus titik koma. Nah, karena kita mau ambil bobot nilainya, bobot nilai ini ada di kolom keberapa? Kan selisih ini kolom 1, bobot nilai kolom 2. Maka di sini karena kita mau ambil bobot nilainya, maka di sini kita tulis 2 karena bobot nilai adanya di kolom ke-2. Oke, titik koma 0. Enter. Nah, kita lihat. Artinya gini, ini 3 maksudnya apa? Untuk JT ya, kalau nilai aspek jaraknya, kalau nilai selisihnya adalah min 3, ya, kalau nilai selisihnya adalah min 3, maka di sini untuk min 3, ya, nilai min 3 dia bobot nilainya adalah 3. Nah, ini benar ya? Ya. Oke, kita coba lagi yang ini. Sama dengan V lookup, gitu ya, sama dengan V lookup. Terus apa?
ini diklik yang JL-nya, titik koma, terus kalian kalau misal tadi masih ingat, TBL underscore GAP kalau misalnya masih ingat ya, tapi kalau nggak ingat ya silahkan kalian blok saja tabel lookupnya tadi. Titik koma 2 titik koma 0. Nah, maka hasilnya 4. Kita coba buktikan. Bandung untuk JL selisihnya min 2. Nih, min 2. Maka nilai bobot nilainya adalah 4. Terbukti ya 4 ya. Oke, kalau sudah ini kita blok saja. Kita lihat, ini Tasikmalaya 4, min 4. Hasilnya adalah 2,5. Nah, Bu, kok ini apa namanya nggak bulat, nggak bilangan desimal sih, Bu, gitu ya. Nanti kita rubah ya, kita cek lagi dulu. Min 1 ini 5, min 3, 3, 0 itu 6. Nah, sekarang kita coba di blok saja. Kita pakai desimal. Oke, sebentar. Tadi min 4 itu, oh min 4 2 ya, memang 2 ya, bukan 2,5 ya, min 4 2. Oke, kalau sudah, core factor. Core factor itu adalah, kita lihat untuk aspek jarak, core factor itu adalah JT. Ini, karena kebetulan core factor cuma ada satu, sebenarnya nilainya sama, tapi kita pakai average aja deh ya. Average, rumusnya ya, average. Terus ini, JT itu kan core factor kan, nah ini diklik. Oke, enter. Terus yang ini pun sama, secondary factor itu kan punyanya, ini secondary factor kan JL ya, berarti JL itu adalah secondary factor. Sama dengan average, nah ini kita klik, tutup kurung, enter. Nah, lakukan hal yang sama, kita cara cepat saja, ini kita klik. Ya, oke. Jadi nilai core factor, nilai secondary factor. Nah, nilai totalnya adalah, kita lihat dulu nih, untuk aspek jarak, core factor-nya ini, aspek jarak ya, core factor 60%, secondary factor 40%. Ingatin ya, 60% dan 40%. Berarti sama dengan buka kurung, 60% itu kalau dijadikan desimal apa? 0,6 ya. Dikali core factor. Ini tutup kurung ditambah buka kurung. Terus tadi secondary factor itu adalah 40%, berarti 0,4 dikali ini, tutup kurung, enter. Ya, hasilnya adalah 3. Oke, bawahnya kita tinggal langsung turunin aja. Nah, kita lihat 0,6, oke, kali Q25 benar ya. Oke, enter. Nah, kita sudah dapat nilainya. Sekarang kita tentukan lagi untuk nilai aspek kendaraan. Ya, sama caranya kayak tadi ya, aspek kendaraan di kodenya ya, AK AJ. Berarti di sini AK AJ. Sorry. Oke, tadi rumusnya apa? Sama dengan V lookup. Buka kurung, kita klik nilai Bandung yang pada di kolom AK ini min 3 titik koma, kalau kalian lupa nama tabelnya ini diblok lagi aja ya, maka dia jadi tabel GAP, titik koma 2 titik koma 0 ya, titik koma 0, tutup kurung. Oke, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk yang AJ ya, untuk yang AJ sama dengan ini diklik VLOOKUP ya, ini diklik titik koma TBL underscore GAP. Oh, sorry. TBL underscore GAP titik koma 2 titik koma 0. Tutup kurung. Nah, kalau sudah kita blok, terus kursornya kita turunin ke bawah. Oh, geser. Ya. Oke. Jika sudah, kita lanjutkan core factor. Tadi rumusnya apa? Sama dengan average. Ya. Tab. Terus AK itu kan core factor nih. Ya, AK core factor, AJ secondary factor ya. Berarti ini kita klik. Ya. Terus secondary factor sama dengan average. Ini. Oke, tutup kurung. Kalau sudah, ini kita blok, sorot ke bawah.
Kalau sudah, kita sudah dapatkan core factor dan secondary factor, selanjutnya adalah nilai total. Nilai total kita lihat lagi aspek kendaraannya. Bobotnya apa nih? Aspek kendaraan 70 sama 30. Core factornya 70, secondary factornya 30. Berarti 70% itu desimalnya berapa? 70% 0,7 ya. Dikali nilai core factor. Tutup kurung ditambah buka kurung. Tadi 30% kan secondary factor, berarti 0,3 dikali secondary factor. Enter. Nah, sudah didapatkan 3,3 ya. Selanjutnya ini kita sorot ke bawah. Oke, ya. Kalau sudah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk nilai aspek penelitian. Kodenya adalah BT sama BMM. Oke. Sama dengan VLOOKUP, kita klik yang Bandung ini, titik koma, tadi saya ini ya, ada apa ya, tabel GAP, titik koma, 2, titik koma, 0. Ya, terus lanjut sama dengan VLOOKUP, ini kita klik, titik koma, TBL underscore GAP, titik koma, 2, titik koma, 0. Oke, ini kita blok, kita sorot ke bawah. Oke, ya, sama dengan average, ya, sama dengan average. Lalu ini kita klik enter, ya. Secondary factor pun sama dengan average. Ini kita klik BMM-nya, enter, ya. Oke, ini kita blok terus sorot ke bawah. Nah, selanjutnya untuk nilai total. Kita lihat untuk aspek penelitian. Aspek penelitian itu sebentar. Ini saya ada yang salah itu enggak ya? Oh, ini tadi maaf ya, yang ini tadi kan belum saya rubah ya, yang tadi saya pakai buat permulaan. Oke, ini 5 ya. Nah, selanjutnya kita lihat aspek penelitian. Aspek penelitian itu 70%, 30%. 70%, 30%. Berarti sama dengan 0,7 dikali nilai core factor, ya, tutup kurung ditambah 0,3 dikali secondary factor, tutup kurung. Nah, ya, ini kita turun ke bawah. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk nilai aspek infrastruktur, yaitu ini kodenya lambangnya TP sama KDJP. TP KDJP. Oke, sama dengan VLOOKUP. Terus ini kita klik titik koma TBL underscore GAP titik koma 2 titik koma 0. Lakukan yang sama dengan VLOOKUP. Ini kita klik. Terus titik koma TBL underscore GAP titik koma 2 titik koma 0. Oke. Ini kita blok ke bawah. Nah, ya. Berikutnya core factor. Core factor sama dengan average. Ini bentar, sama dengan average. Ini kita klik. Bentar. Oke, sudah turun ke bawah. Ya, nah, sudah dapat. Berikutnya kita cari nilai total. Untuk aspek infrastruktur 50%, 50%. Berarti 0,5, 0,5. Sama dengan 0,5 dikali nilai core factor ditambah 0,5 dikali secondary factor. Nah, kalau sudah, kita turunkan ke bawah. Ya. Nah, jika sudah, ini sudah kita dapatkan nilai-nilainya, selanjutnya adalah kita akan lakukan nilai perankingan. Nilai perankingan ya, di sini nilai total. Untuk menghitung nilai total, kita lihat berdasarkan tabel ini ya, berdasarkan
prosentase yang ada di aspek jarak 10%, kendaraan 20%, penelitian 40%, infrastruktur 30%. Ya, ingatin ya, aja 10%, 20%, 40%, 30%. Nah, sekarang kita hitung. Untuk Bandung, untuk yang jarak itu adalah pertama sama dengan 10% itu berapa? 0,1 dikali gitu ya. 10% tadi ya untuk apa jarak. Nah, dikali nilai total pada nilai aspek jarak. Ini kita klik. Gitu ya. Tutup kurung. Oke. Kalau sudah ditambah gitu ya. Buka kurung, kita lihat lagi. Untuk aspek kendaraan 20%. Ya, untuk aspek kendaraan 20%. Oke, berarti 20% itu 0,2 dikali nilai aspek kendaraan untuk Bandung ini ya 3,3 ya. Tutup kurung. Ditambah buka kurung, kita lihat lagi aspek apa lagi? Aspek penelitian. Aspek penelitian berapa persen? 40%. Aspek penelitian 40%. Ini aspek penelitian ya. 40%, 0,4 dikali mana punya Bandung yang aspek penelitian ya, aspek penelitian. Berarti kita klik yang ini. Nilai total di daerah Bandung ya untuk aspek penelitian. Tutup kurung, ditambah buka kurung, terus berikutnya adalah nilai aspek infrastruktur 30%. Berarti 0,3 dikali ini aspek infrastruktur ya Bandung. Kita klik nilai totalnya. Tutup kurung. Enter. Nah, kalau sudah berikutnya adalah Tasikmalaya. Ya, Tasikmalaya kan berarti di bawahnya kita kalau sudah di bawah ini sudah kita cari, kita langsung sorot aja ke bawah. Kita lihat apakah sama. Ini ya 0,1 3,7 oke ya. Loh, sebentar. Ini tidak ada pembulatan. Nah, ini kita pakai koma ya kalau dibulatkan tidak desimal kan hasilnya segini 3. Nah, kita kasih bulat ya. 2,96, 3,45, 3,25. Kalau misalnya karena kandidatnya pilihannya cuma ada 3, secara manual kita bisa menghitung bahwa yang paling tertinggi itu adalah Tasikmalaya ya. Dia adalah ranking 1. Nah, berarti ini kita bisa secara manual ya. Ini adalah peringkat pilihan yang pertama, Cianjur adalah pilihan kedua, Bandung adalah pilihan ketiga gitu. Nah, tapi kalau misalnya kandidatnya ternyata banyak, kan tidak mungkin kita hitung secara manual. Maka kita gunakan rumus rankingan. Ya, berarti formulanya adalah sama dengan rank titik eki ya. Oke, rank titik eki ini diklik ya. Terus titik koma, lalu kita blok secara keseluruhan. Nah, kita blok seperti ini, tekan tombol F4. Oke, tekan tombol F4, kalau sudah selanjutnya titik koma, kita pilih 0 supaya descending ya urutnya. Enter. Nah, oke, maka ini sudah terpilih ya bahwa yang peringkat 1 itu adalah Tasikmalaya, kedua adalah Cianjur, yang ketiga adalah Bandung. Oke, jadi bisa didapat ya. Kalian sudah paham ya, untuk nilai total itu didapatkan dari nilai total ini dengan dikalikan dari prosentase yang ada di tabel nilai target. Oke, bisa difahami ya. Kalau sudah bisa pahami, selanjutnya kita coba masuk ke dalam coding Python-nya. Nah, di sini kita akan lihat saya sudah berikan codingnya ya ini. Jadi kita pakai Google Colab saja. Kita akan buktikan. Ini kan tadi ini kita kan melakukan perhitungan secara manual artinya dengan menggunakan Excel. Nah, selanjutnya kita akan buktikan apakah hasil ini sesuai enggak dengan coding yang akan kita buat di Python ya, di pemrograman Python. Oke. Caranya adalah kalian tidak perlu lagi install Python, kita cukup dengan menggunakan Google Colab saja ya. Sebentar.
Google, ya kan, pilih Google, terus ketik Google Colab. Nah, selanjutnya ini diklik Google Colab-nya. Oke, lalu kalian pilih notebook baru. Kalian pilih notebook baru. Oke, berikutnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di codingnya, biar saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah ada dua contoh program coding. Yang contoh pertama ini adalah dari semua apa nilai apa dari semua kandidat, nilai target, bobot aspek, bobot core factor dan secondary factor sama jarak itu semua kita input di codingnya. Artinya ini nanti tampilannya adalah statis, tidak dinamis. Tapi untuk contoh yang kedua, ya untuk contoh yang kedua ini adalah nilai apa kandidat dan nilai-nilainya kita input pada saat coding sudah dijalankan. Kita coba jalankan untuk yang contoh yang pertama. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Kita lihat di sini berdasarkan tabel yang ada di Excel ya, yang ada apa namanya yang sudah kita buat. Oke, kita coba ya. Tabel 2 nilai aspek jarak kita lihat untuk Bandung ya, untuk Bandung terlebih dahulu. Di sini Bandung JT, JT itu ini ya, JT Bandung nilainya 3, maka di sini tulisnya tanda kutip JT titik 23 ini ya. Selanjutnya JL3. Nah, ini juga JL3. Jadi kalau di coding itu kandidatnya dulu dimasukkan lalu nilai-nilai aspeknya semua aspek dimasukkan dalam satu baris. Ya. Kita lihat lagi di aspek kendaraan. Aspek kendaraan untuk Bandung BT2 nilainya BMM3. Nah, kita lihat di sini J apa? Oh, sorry. AKAJ dulu ya. AKAJ Bandung 3, AJ 3. Nah, ini AK3, AJ3. Atau kita sama-sama juga untuk yang Tasikmalaya ya. Tasikmalaya JTJL 2 sama 4 ini ya. Tasikmalaya JT2 JL-nya 4. Seperti ya. Terus Cianjur JTJL 3 sama 5. Nah ini JT-nya 3, JL-nya 5. Selanjutnya apa? Nilai aspek kendaraan AK sama AJ Bandung itu AK AJ-nya 3. AK-nya 3, AJ-nya 3 ini ya. AK-nya 3, AJ-nya 3. Terus apa? Tasikmalaya AK-nya 4, AJ-nya 2 ini. AK 4, AJ-nya 2 ya. Cianjur AK 3, AJ-nya 3. Maka di sini AK 3, AJ-nya 3. Oke, berikutnya aspek penelitian. Bandung BT2 BMM 3. Kita lihat di sini Bandung BT2 BMM 3. Tasikmalaya BT3 BMM 3. Ini ya, BT3 BMM 3. Cianjur BT3 BMM 3. Ini ya, BT3 BMM 3. Selanjutnya untuk nilai infrastruktur. Untuk Bandung TP-nya 2, KDJP-nya 4. Nih, TP-nya 2, KDJP-nya 4. Terus Tasikmalaya, TP-nya 3, KDJP-nya 4. Ini, TP 3, KDJP 4. Cianjur, TP 2, KDJP 5. Nih, TP 2, KDJP 5. Nah, berarti kan sudah kita uraikan ya untuk masing-masing nilai dari setiap kriteria. Selanjutnya, kita masukkan lagi nilai target untuk setiap faktor. Nah, ini ideal values. Kita kasih nama variabelnya adalah ideal values. Ini dapatnya dari mana? Ini masih dapat dari soalnya ya. Kita lihat ini. Kita lihat dari tabel nilai target. JT 6 ya. Nah, ini JT-nya 6. JL-nya 5 nih ya. JT JL 6 dan 5. Nah, ini. JT 6 JL 5 ini adalah untuk aspek jarak. Terus untuk aspek apa namanya? Oh, di sini kendaraan. Sorry, ini saya ganti kendaraan ya. Kendaraan. Oke. Nah, kendaraan itu adalah AK-nya 6, AJ-nya 5 ini ya. AK-nya 6, AJ-nya 5. Penelitian BT-nya 7, BMM-nya 5.
nih, BT-nya 7, BMM-nya 5. Infrastruktur, TPP-nya 6, KDJP-nya 4. Ini ya, TP 6, KDJP 4. Oke. Jadi semua tabel yang ada di dalam case-nya itu kita masukkan di dalam codingnya. Berikutnya adalah bobot per aspek, ya, bobot per aspek. Oke, aspek weight, ya. Oke. Sama dengan ini dapatnya dari mana ini? Ini kan nilai aspek nih, ya. Jarak 10%, 10% itu adalah 0,1, maka di sini 0,1. Ini bukan lokasi ya, tapi kendaraan. Ini kendaraan. Saya ketik kendaraan dulu. Oke, kendaraan. Kendaraan berapa persen? 20%. Nah, ini 0,2. Terus berikutnya koma penelitian. Penelitian 40%. Nah, ini penelitian 40%. Ya, 0,4. Infrastruktur 30%. Nah, ini infrastruktur 0,3. Nah, kita sudah uraikan untuk bobot per aspek. Selanjutnya adalah bobot untuk core factor dan secondary factor. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari tabel yang ini. Nah, ini ya, tabel ini ya. Kita kasih nama variabelnya adalah vector underscore weight. Nah, kita uraikan. Aspek jarak. Nah, ini aspek jarak. Jarak CF-nya atau core factor-nya 60%. 60% itu kalau didesimalkan kan 0,6. SF kalau didesimalkan 40% jadi 0,4. Nah, ini tadi kendaraan ya, bukan lokasi. Nah, ini kendaraan. Oke, kendaraan CF 0,7, SF-nya 0,3, 30%. Penelitian CF-nya 0,7, SF-nya 0,3, ya. Infrastruktur CF-nya 50, SF-nya 50. Nah, ini CF 0,5, SF 0,5. Oke, sudah. Selanjutnya kita sudah uraikan untuk core factor dan secondary factornya. Selanjutnya adalah pembagian faktor ke CF dan SF-nya. Ya, pembagian core factor. Jadi menentukan dari kriteria jarak ini, ya, dari aspek jarak ini, faktor-faktor nilainya itu mana yang core factor, mana yang secondary factor. Nah, kita lihat yang di sini nih, dari sini ya, dari tipenya. Ya. Nah, kita lihat untuk jarak yang core factor itu kan JT kan, maka di sini CF.2 JT. Nah, maka tulisnya CF.2 JT. Terus SF-nya adalah JL. Nah, maka di sini tulis SF.2 JL. Oke, berikutnya ini lokasi saya ganti kendaraan. Oke, untuk kendaraan ya, untuk kendaraan CF-nya adalah AK, berarti CF.2 AK. Terus SF-nya adalah AJ, maka di sini SF AJ. Oke, selanjutnya penelitian. Penelitian CF-nya adalah BT. Nah, ini penelitian CF-nya BT, SF-nya adalah BMM. Nih, ya, SF adalah BMM. Infrastruktur, kita lihat infrastruktur CF-nya adalah TP, nih ya, CF adalah TP, SF-nya adalah KDJP. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kalau sudah lanjut ke tabel bobot nilai GAP. Ya, tabel bobot nilai GAP. Tabel bobot nilai GAP dari tabel GAP ini. Nah, ini. Ya. 0, nih selisihnya 0, bobot nilainya 6. Nih. 0,26. Terus ini 1,25,5. Ini ya, 1,25,5. Ini min 1,25. Nih. Min 1,25 dan seterusnya sampai terakhir min 5,21. Oke, nah ini dari sini sampai bawah, sampai atas ini, sampai sini, ini adalah nilai dari tabel-tabel yang sudah ditentukan. Jadi ini sudah kita isi, terus nilai-nilai yang ada di di setiap aspek juga sudah kita isi. Selanjutnya tabel nilai target juga sudah kita masukkan ke codingnya, bobot nilai GAP juga sudah. Selanjutnya adalah kita akan melakukan perumusan ya untuk tabel dari tabel 6 sampai tabel 14. Nih, sampai nilai perankingan. Oke, kita mulai. Fungsi untuk menghitung nilai GAP.
Jadi kalau untuk fungsi nilai untuk menghitung nilai GAP dan fungsi untuk menghitung skor total, mau case apapun juga, kalian rumusnya ini. Yang berbeda adalah mulai dari sini. Kalau case-nya beda ya, yang kalian rubah adalah yang bagian sini. Dari atas ini ya sampai sampai ini, sampai tabel bobot nilai GAP. Kalau yang di bawah tetap sama. Ya, ini fungsi untuk menghitung nilai GAP, def calculate underscore gap underscore score kandidat, ideal values, faktor list dan lain sebagainya. Intinya ini adalah proses perhitungan tabel apa 6 sampai 9. Nih, ya. Terus fungsi untuk menghitung skor total ya, fungsi untuk menghitung skor total adalah untuk menghitung ini nih, nilai total ini ya. Nah, ini. Jadi ini jangan dirubah nanti kalau misalnya ada kasus yang lain itu kalian pakainya ini tetap sama ya. Tapi tolong perhatikan nama-nama variabelnya ya. Dan ini pun tetap sama proses perhitungan skor untuk setiap kandidat. Oke, ini tinggal kalian nanti copy paste saja ya. Nah, lanjut sampai di sini. Oke, kita coba kita copy codingnya. Nah, sampai sini ya. Copy, kita ke Google Colab. Nah, ini kita jalankan. Ini agak lama ya. Oke, kita buktikan apakah nih hasilnya ya, peringkat kandidat apakah sama dengan yang tadi sudah kita hitung dengan menggunakan Excel. Nih ya, ini hasil akhirnya ya. Bandung, Tasikmalaya, skor akhirnya adalah ini kalau ini sudah berdasarkan peringkat ya. Peringkatnya urutan pertama adalah Tasikmalaya. Ternyata benar ya. Peringkat pertama kan Tasikmalaya dengan nilai 3,45. Terus Cianjur peringkat yang kedua ya dengan nilai 3,245 atau kalau dibulatkan apa dua desimal di belakang koma kan 3,25 ya, sama ya ini ya. Kalau tidak percaya kita coba tambahkan ini. Nah, sama ya 3,245. Selanjutnya untuk Bandung 2,9 peringkat ketiga. Oke, berarti terbukti ya. Artinya kita sudah buktikan di Excel nilainya seperti ini, terus kita coba buktikan di coding juga nilai seperti ini. Kalau misalnya ada yang berbeda, maka ya di salah satunya yang salah, entah itu di Excel-nya atau di Python-nya yang salah. Nah, jadi artinya mau menggunakan Python pun hasilnya tetap sama dengan yang ada di Excel. Nah, ini adalah contoh coding yang pertama. Ini yang sifatnya statis. Artinya ketika coding sudah kita buat, kita jalankan, dia langsung muncul hasilnya. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua, coding yang kedua. Untuk coding yang kedua adalah kita akan input ya nilai kandidatnya. Jadi di codingnya ini yang diinput hanya apa di bagian nilai target untuk setiap faktor ya untuk faktor, bobot per aspek, bobot core factor sama pembagian sama GAP-nya. Tapi yang tidak ada itu adalah kandidatnya. Ini aja nih yang nggak kita masukkan. Jadi ini nanti akan diinput pada saat apa coding sudah di run. Ya, jadi ini nggak ada nih di codingnya. Ini kan ini contoh yang pertama. Yang ini coding ini kode ini kandidat ini tidak ada di dalam programnya. Ya, oke kita langsung saja ya. Ini tidak perlu saya jelaskan karena di ke bawahnya sama. Hanya bedanya tidak ada apa namanya kandidatnya di atas sama yang di bawah kita tambahkan ini. Nah, ini ya input nilai mulai dari input kandidat ya. Jadi input kandidat di sini ada input data untuk kandidat ke gitu ya. Input nama. Nah, ini kita buat tambahkan coding ini supaya bisa ada perintah menginput kandidat dan nilai-nilainya. Oke, kita coba copy paste. Selanjutnya kita ke Python. Ini boleh kita mulai dari bawah, yang di bawahnya boleh.
Nah, sudah ya. Ini kita coba jalankan. Nah, ya ketika dijalankan langsung ada perintah masukkan jumlah kandidat. Nah, karena tadi case-nya itu kan jumlah kandidatnya cuma ada 3 ya, Bandung, Tasikmalaya, dan Cianjur. Maka kita ketik 3, enter. Ini yang saya katakan contoh Python untuk yang modelnya dinamis. Artinya dinamis itu adalah kita input nih kandidat-kandidatnya setelah sudah di running. Jadi kita nggak perlu ngutak-ngutik codingnya. Ya, kita langsung ke tampilannya. Nah, terus di sini setelah kita ketik 3, jumlah kandidatnya ada 3, input data untuk kandidat ke 1. Ya, nah kita input nih datanya. Ya, kita input datanya berdasarkan tabel-tabel yang ada di tabel 2 sampai tabel 5. Tabel 2, kandidat yang pertama kan Bandung ya, nama kandidat kita ketik Bandung. Enter. Nah, nilai JT-nya berapa? Nilai JT-nya adalah 3. Kita input 3. Enter. Nilai JL-nya berapa? Nilai JL-nya 3. Ya, kita input 3 di sini. Enter. Lalu nilai AK-nya untuk Bandung ya, ini masih Bandung ya, Bandung 3 AK-nya. 3. Terus AJ-nya pun 3, sama ya, 3. Enter. BT untuk Bandung nilainya adalah 2. Nah, ini 2. Enter. BMM nilainya 3. Oke, ya. Selanjutnya TP untuk Bandung 2 ya. 2. Enter. KDJP 4. Ini 4. Enter. Nah, kalau sudah muncul lagi, kita suruh input nama kandidat yang kedua. Yang kedua misalnya Tasikmalaya. Tasikmalaya. Enter. Kita balik lagi ke atas. Tabel 2 Tasikmalaya, JT-nya 2, JL-nya 4. Ini ya, lihat di sini ya. Terus aspek kendaraan AK. AK-nya untuk Tasikmalaya 4. 4. Terus enter. HJ-nya 2. Enter. Berikutnya BT Tasikmalaya 3. Enter. BMM-nya 3. Enter. Berikutnya TP-nya Tasikmalaya 3. KDJP-nya 4. Enter. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita input lagi kandidat yang ketiga. Kandidat yang ketiga itu adalah Cianjur. Enter. Nilai JT-nya 3. Ya, 3. Enter. JL-nya 5. Ya, kan patokan tetap di sini ya. Terus Cianjur, AK sama AJ 3, 3. 3 semua. 3, enter, 3. Terus BT-nya 3, BMM-nya 3 juga. 3, 3. TP-nya 2, KDJP-nya 5. 2, 5. Enter. Kita lihat hasilnya. Nah, kita coba buktikan hasilnya. Oke, terbukti ya. Tasikmalaya, ini urutan pertama benar. Skor akhirnya 3,45. Cianjur, peringkat kedua 3,245. Bandung, 3, ranking 3 dengan nilai 2,96. Nah, jadi terbukti ya bahwa kita bisa juga membuat coding untuk tampilan yang lebih dinamis. Artinya kita di tampilannya, ya di hasilnya, di layoutnya, kita bisa input secara manual. Oke, misalnya nih ya, ini kan tadi sudah kita buktikan karena kita sudah menghitung di Excel. Misalnya kita coba input secara acak. Apakah hasilnya tetap sama dengan yang ini? Nilainya kita input acak deh ya. Oke, artinya kita akan membuktikan apakah ini benar dinamis atau tidak. Ya, saya klik tombol play button lagi. Misalnya saya masukkan jumlah kandidatnya 4. Kalau tadi kan jumlah kandidatnya 3 gitu ya. Saya input misalnya Jakarta. Ini saya asal aja ya, sembarang kasih nilai. 4, 3, 5, 4. Biar cepat ya, saya asal saja. Oke, terus yang kedua misalnya kandidatnya Bandung. Oke, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 5. Nah, berikutnya kandidat yang ketiga, misalnya Jogja. Enter. Oke, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 3.
Nah, selanjutnya kandidat yang keempat. Saya tulis misalnya Batu Raja. Enter. 4, 4, 4. Oh, sorry. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Sorry, saya ulangi lagi. Kandidatnya 4. Ini tadi saya keasikan. Input. Nggak ngeliat enternya. Saya ulang lagi. Jakarta. Enter. 5, 5, 5, 4, 4, 3, 4, 3. Oke. Kandidat yang kedua. Bandung. Enter. Ini saya asal juga. 6, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Oke, yang ketiga, Jogja. 4, 4, 3, 5, 5, 5, 4, 4. Nah, selanjutnya Batu Raja. Enter. 4, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ya Jogja ternyata peringkat pertama itu adalah Jogja dengan skor akhir 4,56. Jakarta skor akhir 4,21. Batu Raja peringkat ketiga dengan skor 3,4. Nah, ini terbukti ya kita bisa juga membuat coding untuk tampilan yang lebih dinamis. Jadi tidak harus kita rubah atau kita input kandidat dan nilai-nilainya di coding, ya di codingnya, tapi kita bisa input secara manual, input langsung pada saat kita sudah menjalankan codingnya. Jadi kita bebas nih mau menginputkan jumlah kandidatnya berapa, mau 5, mau 6, mau 7, dan seterusnya. Artinya coding ini bisa dipakai sewaktu-waktu. Mungkin misalnya untuk menentukan lokasi penelitian ini kan per semester setahun 2 kali. Jadi kita bisa pakai ini, karena kan bisa jadi di setiap semester misalnya untuk case penelitian ya, menentukan lokasi penelitian kan lokasinya berbeda-beda. Ya, jadi untuk contoh yang kedua inilah, contoh coding yang kedua ini yang lebih fleksibel bisa digunakan dalam menentukan sistem pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi penelitian ya dengan menggunakan metode profile mapping. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.